Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang dicintai Allah. Wah, ya Allah, deg-degan Ntar dulu, tarik nafas dulu boleh ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sahabat-sahabat semuanya ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah bisa kesini lagi ya. Hari ini judulnya apa Bu? Tentang bakat. Iya. Ibu teh punya bakat? Apa bakatnya? Ibu kapan tahu bakatnya apa gitu tahu? Umur berapa tahu bakatnya? Udah punya anak, telat amat. Iya, tapi tidak apa-apa. Memang generasi kita kan waktu itu belum banyak temuan-temuan untuk bagaimana mendeteksi bakat kan? Iya. Tapi ada rasa nggak waktu kecil, aku senengnya ini loh. Atau orang sering sebut hobi dulu. Hobi, ya. Iya. Baik, hari ini bismillahirrahmanirrahim kita bahas tentang bakat ya. Ya, baik. Mari kita buka slide-nya ya. Jadi kalau di Quran itu landasannya surat Al-Isra ayat 84. Al-Isra 84. Berapa Bu? 84 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Tapi ada tambahannya dari Allah ya, lanjutannya yang luar biasa. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, Maha benar Allah dari segala firman-Nya ya. Jadi kalau dibilang sesuai dengan pembawaannya masing-masing, ini setelah diteliti ayat kauliyah ini oleh para ilmuwan dengan ayat-ayat penemuan kauniyahnya gitu ya. Ternyata kalau dibilang pembawaannya masing-masing, ini bisa dibahas untuk wataknya dan bisa dibahas untuk bakatnya. Kita sering bahas watak berulang kali ya. Masih ingat Ibu wataknya apa? Watak tidak bisa dirubah ya Bu. Watuk bisa disembuhin. Watak yang nggak bisa dirubah, tapi bisa diukir. Jadi lebih cantik watak itu. Ya. Bakat juga pembawaannya masing-masing. Dan Allah mengatakan, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya, ya kita nggak usah juga bilangin orang, itu bakatnya jelek banget. Bakat aku dong, gue. Oh. Aduh, enak juga ngomong gitu ya. Maklum zaman sekarang. Ya, baik. Dan bakat itu karena memang karunia Allah sudah ada sejak ya kita di dalam rahim ibu. Tuh. Siapa yang pernah USG begini nih rahimnya nih? Belum apa-apa udah terdeteksi pegang gitar. Iya. Bayangin. Jadi memang sudah dari awalnya ada, ya, sudah dari awalnya ada. Tapi ternyata diketahui ya. Jadi kan Allah memang sudah memberikan, Allah yang mencipta. Ilmuwan itu cuman nemuin aja, ya. Jadi ditemukan setiap orang itu bakatnya banyak. Malah dikatakan setiap orang 8 jenis bakatnya. Nah, 8 jenis. Makanya kadang-kadang pas waktu menemukan suatu kerjaan kayaknya, aku cocok banget sama hobi ini. 3 bulan kemudian, aku juga cocok sama hobi ini. Rasa gitu gak Bu? Ganti-ganti. Nah, ternyata memang banyak. Ya. Di mana sebetulnya program bakat Allah letakkan di tubuh manusia? Tetap di otak. Ya, kembali di otak. Nah ini, gambar ini udah sering banget dijejelin ya Bu. Mudah-mudahan ingat ya. Yang penting punya otak Bu. Ya Allah. Otak terbagi 2. Pegang dulu dong. Yang kanan. Yang kiri. Ya, terbagi 2-nya begitu ya. Iya. Nanti
Belahan kanan juga otak besar ya. Terbagi 4. 4 besar. Karena nanti ada yang kecil. 4 besar. Ya, yang paling depan itu ini sengaja dikasih warna merah, aslinya bukan merah. Ya, pernah makan otak sapi? Nah, ya kayak gitu dah. Yang depan, yang frontalis di depan, namanya frontalis. Punten, kita kalau nanti belajar otak dan tubuh manusia pakai bahasa Latin, itu kesepakatan internasional ya. Dikasih nama frontalis. Ya, yang nemuin kebetulan orang Latin, frontalis di depan ya. Kemudian yang kuning bagian tengah, coba pegang dulu kepalanya di tengah, persis ubun-ubun, pegang dulu. Iya, dapat Bu. Kirain gak dapat. Sekepalan tangan itu pas di tengah, ya, karena ada sebelah kanan kita pegang juga, sebelah kiri kita pegang. Itu yang disebut lobus paritalis. Paritalis apa Bu? Ya, nggak apa-apa kan pakai bahasa Latin. Paritalis inilah di dalamnya neuron-neuron sel otak itu berisi watak dan bakat. Emang di situ isinya. Walaupun nanti sel otak yang lain menunjang, ya menunjang. Jadi di situ. Jadi kalau ibu mau tahu bakat dan watak ibu, posisinya coba pegang dulu kepalanya. Iya, elus-elus dulu, belai-belai dulu. Sayang-sayang dulu ya Allah. Ucapkan syukur dulu ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya punya watak. Yang unik watak Allah simpan di sini, kekuatan plus program kelemahan juga. Ya. Orang yang tipe apa Bu? Pemikir. Ada? Masih ingat? Hasratnya selalu melakukan apa-apa yang sempurna. Kekuatannya ada, sudah ada. Juga kelemahannya sudah ada. Kekuatan orang pemikir karena selalu mau melakukan dengan sempurna, maka dia detail, mendalam. Ya. Teliti, rapi, telaten, ya. Ciri khasnya mikir mulu, apa-apa dipikirin, ya. Bahkan dia bisa berpikir, memikirkan planning kehidupannya, ya, sampai 20 tahun ke depan. Ya Allah. Terus ada watak yang bukan pemikir. Ya Allah, gue mah sehari syukur, sehari lewat syukur. Mikir 20 tahun, ya Allah, kayak kredit rumah. Tapi emang begitu. Pantang tipe pemikir, dikasih nasihat, Bu, jangan mikir ya. Pantang tuh. Pantang. Langsung stres. Gimana orang programnya udah ada di situ? Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah kasih nasihatnya? Bu, mikir yang enak-enak aja ya. Gitu. Karena memang aslinya pemikir, ya. Jadi watak ada di sini, bakat juga ada di situ, ya. Yuk, next lagi. Lanjut. Mana Mbak? Ya, kalau dibilang bakat itu apa sih? Apa sih bakat, Bu? Ini punten ya. Ini dikasih penjelasan oleh para ahli ya. Maaf teman-teman yang ada di luar mungkin nggak kelihatan, tapi saya bacakan ya. Bakat adalah kemampuan bawaan. Itu kemampuan bawaan. Jadi dari sononya ya, yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Jadi bakat itu kemampuan yang masih harus dikembangkan dan dilatih supaya nanti bakat ini ya, yang menjadi sesuatu yang kita bisa buat kehidupan kita ini. Ya. Kalau seorang ibu mulai belajar tentang bakat, ya, kemudian bisa mendeteksi bakat sendiri dulu, kemudian bisa mendeteksi bakat suaminya, kemudian mendeteksi bakat anaknya, wah itu enak sekali itu. Jadi nanti kalau anak-anak diskusi tentang saya mau ambil sekolah apa ya Bunda? Umi, aku cocoknya sekolah apa ya? Nah itu kita bahas tentang bakat, juga wataknya. Ya, kenapa? Karena ya bakat itu bukan sekedar hobi yang kita lakukan saat ini. Bakat ini juga yang nanti menentukan arah kesenangan apa yang kita mau kerjakan. Ada bahasa sekarang istilahnya, passion. Passion itu basicnya bakat. Bu Aisyah gimana ya mau tahu itu passion aku? Gampang. Ibu seneng gak kerjainnya? Ih itu gue banget. Nah itu.
Itu berarti passion dan itu berarti didasari oleh bakat. Ya, ya. Lanjut. Nah, dan bakat tuh macam-macam. Tadi ada berapa Bu bakat kita? 8. Tapi ditemukan bakat berikutnya yang ada bakat ke-9. Ya. Uniknya bakat ini begini. Ada orang yang bakat utamanya bisa berdiri sendiri. Misalnya bakat musik itu bisa berdiri sendiri. Artinya dia bisa punya pekerjaan menjadi pemusik. Musik itu yang khusus ya, musik. Tapi ada bakat yang dia harus ya sebagai ini tadi ya dasarnya saja untuk di bidang sesuatu ya. Jadi di dalam otak itu nggak ada bakat arsitek, nggak ada. Bakat insinyur nggak ada. Tapi bakat pemusik memang ada memang. Tapi dia bakatnya insinyur nggak ada. Dia bakatnya arsitek nggak ada. Tapi dia bisa menjadi profesi arsitek karena ada bakat yang disebut visual spasial atau spasial visual. Itu. Apa sih visual spasial? Nanti kita jelaskan. Tetapi orang yang punya bakat spasial visual yang ada di sini itu, ya, itu biasanya orang-orang yang pandai melihat ruang, pandai mengukur ruang, ya. Nah, itu nanti adalah kemampuan yang nanti bisa dia pakai untuk misalnya, saya mau ambil sekolah arsitek, itu bisa. Saya mau ambil desain, itu bisa. Atau saya mau jadi pilot, itu bisa. Makanya tes untuk jadi pilot, dilihat itu, ada nggak kecerdasan visual spasialnya? Kalau nggak ada, nggak usah diterima. Kenapa? Entar dia nggak bisa lihat awan. Dia nggak bisa ukur awan ntar. Pilot nggak punya kecerdasan visual spasial, gimana? Ya, iya. Jadi seperti itu. Ya, nanti kita bahas lagi 8 itu apa aja. Ya, lanjut. Dan bakat baru muncul atau teraktualisasi bila ada kesempatan untuk dikembangkan. Ya, pernah dengar istilah bakatnya terpendam? Itu maksudnya bakatnya udah ada di otak, tapi belum muncul. Kenapa? Nggak ada kesempatan dikembangkan. Ya, kenapa? Punten, mungkin ada orang yang bakatnya itu namanya kecerdasan kinestetik, seneng olahraga. Tapi dia tinggal di daerah yang pantang olahraga, cakep. Maka tidak muncul. Kenapa? Nggak ada kesempatan. Ya, nggak ada kesempatan. Makanya sekarang sekolah yang bagus adalah sekolah yang juga menyelenggarakan ya kegiatan-kegiatan yang menunjang ya kesempatan bakat ini. Apa namanya, Bu? Ekskul. Nah, kalau intrakurikuler mah kudu diikutin. Mau bakat apa aja harus belajar matematika. Mau bakat apa aja harus belajar sejarah. Mau bakat apa aja harus belajar bahasa Indonesia. Tapi itu nanti intrakurikuler aja. Ada anak yang senang matematika. Ada anak yang apa pelajaran yang kamu paling tidak suka? Matematika. Ibu ada? Cepet banget ya. Tapi jangan salah, ada orang senang banget matematika. Ya Allah, I love math. Itu bukan karena dia pintar. Memang ada bakat yang disebut kecerdasan matematis. Kecerdasan logis matematis. Emang. Ya. Bu Aisyah, emang yang lain gak punya kecerdasan matematis? Punya. Namanya juga tadi udah dibilang bakatnya 8. Tetapi bakat 8 itu tidak semuanya dominan. Ya. Saya punya bakat 8. Nomor 1 sampai 8 ada. Tetapi saraf saya, punten Mbak Bibi boleh minta yang neuron lagi. Neuron saya tentang bakat tidak semuanya sama. Misalnya saya punya bakat misalnya matematis ya. Neuron ini, punten, neuron sel otak ini yang ada di otak tengah tadi ya.
Ada 8 di sini. Tapi setiap jenis nggak sama jumlah sarafnya. Orang yang jumlah sarafnya banyak terhadap satu bakat, itu namanya bakat dominan. Tapi 8-8-nya ada. Ibu, kalau ibu tanya, Bu Aisyah bisa masak? Bisa. Tapi nggak suka. Nggak jago. Kenapa? Oh, sama ibu. Asik, ada teman. Iya bisa doang. Kenapa? Ternyata sewaktu saya ukur bakat saya, bakat yang untuk masaknya urutan nomor 8. Bisa masak, ya Allah. Waktu saya ketemu ibu mertua saya, terus saya lihat beliau juga tidak suka masak. Ya Allah. Barangkali ini yang cocok, makanya saya jodoh. Bukan jodohnya justru sama ibu mertua. Ya gitu. Ya. Siapa suka tanaman? Tanaman? Ada. Siapa suka binatang? Ada. Itu tuh bakat loh, Bu. Iya. Saya suka tanaman. Suka doang ngelihatnya. Karena bakat memelihara tanaman saya itu urutan ke-8 tadi itu. Karena tanaman, masak, sama binatang satu jenis, namanya kecerdasan naturalis. Ada di sini. Ada, Bu, dikit. Sel otaknya barangkali ya cuma 10.000 doang. Ini kan 100 miliar. Bakat saya apa? Waduh, apa ya? Dari dulu ya. Saya seneng banget kalau ketemu orang banyak ya. Terus kalau ketemu orang itu pantang kalau nggak ngomong-ngomong dulu dikit. Itu tuh saya ya, dari kecil. Pantang tuh ketemu orang cuman, ya pantang banget, dosanya. Pantang banget. Ternyata itu bakat. Namanya kecerdasan interpersonal. Oh Allah. Itu bakat ternyata tuh ya. Jadi Ibun, kalau ada anak kita yang dikit-dikit salaman sama orang, ada tuh. Masuk masjid ya Allah semuanya disalamin. Itu bakat. Langsung ibu bahagia, ya Allah. Calon bakat public figure. Ini anak saya bakal jadi motivator. Kenapa? Karena hubungan interpersonal nggak semuanya orang ada di kepala. Ada semuanya, tapi nggak semuanya dominan. Ya, ada semuanya. Ada ibu-ibu atau orang juga bilang, saya senang juga sih ketemu banyak orang. Tapi ya gitu. Mukanya gitu, ya gitu. Berarti kecerdasan interpersonalnya nomor 8 tuh. Udah ketahuan dah. Bu Aisyah, bisa nggak kecerdasan atau bakat yang nomor 8 kita upgrade? Supaya dia naik jadi nomor 1. Bisa. Tapi lama. Kelamaan. Mending yang di-upgrade maksimal itu yang urutan 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Ya? Masa nggak bisa sih Bu Aisyah? Bukan nggak bisa. Waktunya. Bu, kecerdasan naturalis saya nomor 8. Itu tadi termasuk masak tuh Bu ya? Iya. Bisa aja sih saya disuruh kursus masak gitu. Karena kecerdasan naturalis nomor 8, nilai masak saya tuh 5,5 sebelum dikursuskan. Tapi pas dikursuskan cuma naik 6. Nah buat apa? Butuh waktu. Udah seminggu 4 kali kursus masak. Rasanya begitu doang. Dari 5,5 sampai 6. Saya dulu pernah digangguin sama suami saya dulu. Apa dia bilang? Suami saya kan kalau panggil saya Bu Isa ya. Bu Isa itu kalau dia mau masak, dia bikin proposal dulu. Kenapa? Karena dia tahu saya jago banget bikin proposal. Kenapa? Karena saya senang kegiatan yang
Karena kecerdasannya masang sayur asam bikin proposal dulu. Kan gitu. Itu. Tapi kecerdasan saya apa sebetulnya? Itu tadi interpersonal. Mending saya dikursuskan apa? Bicara, bukan bicara. Sekolah-sekolah yang ada kaitannya dengan public figure, public speaking, dan sebagainya. Saya nggak dikursusin aja, kecerdasan interpersonalnya 8. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi dikursusin. Lewat. Lewatnya apa? Gurunya saya ajarin. Bener. Gitu. Ya, gitu. Sampai sini sepakat dulu. Jadi, setiap orang memang 8, tapi akan berbeda. Kenapa? Komposisinya berbeda. 1 sampai 4 beda. Ya, saya sama Bu Yanti pasti 1 sampai 4-nya beda. Saya tahu persis nomor 1-nya Bu Yanti. Pasti kecerdasan musikalis. Keduanya kecerdasan bahasa. Karena ada orang kecerdasan musikalis pertama, kecerdasan keduanya bukan bahasa, kecerdasan matematis. Dia tidak akan jadi penyanyi. Dia akan menjadi musisi. Yang bikin lagu yang pakai not balok. Kan perlu kecerdasan matematis itu. Ya. Tapi kalau misalnya kecerdasan musikalisnya pertama, yang keduanya dia bahasa, itu penyanyi. Nyanyi dia. Apalagi kecerdasan ketiganya kinestetik, itu nyanyi ambil joget. Beda kan? Iya. Kalau kecerdasan musikalis pertama, yang kedua matematis, ya, yang ketiga dia intrapersonal. Oh, bakalan dia bikin lagu doang, nggak muncul-muncul. Itulah penulis lagu. Yang ngetop yang bawainnya. Penulisnya kadang suka dilupakan. Kenapa? Karena memang dia nggak mau muncul. Dia punya kecerdasan intrapersonal, bukan intrapersonal. Ke dalam. Dia lebih menyenangi sendiri, kemudian dia mengarang, dia menciptakan, ya. Dia memahami tentang kehidupan dan dia buat lagu. Tapi karena ada kecerdasan musikalisnya, dia bisa masukkan ke irama-irama. Kemudian dia ada kecerdasan matematisnya, dia tahu itu not. Do, habis do ketemu la, itu bisa ya begitu ya? Saya kadang-kadang heran ya, kok bisa begitu ya? Kenapa heran? Ya karena kecerdasan matematis saya nomor 7. Makanya ya kadang-kadang kalau ada orang yang kaitannya dengan hitung-hitungan, waduh saya udah malas banget tuh. Dulu ingat banget pertama kali kawin nikah nih ya. Kata suami, tolong semua pengeluaran ditulis ya. Saya tulis Bu, tapi di amplop. Ya. Kalau orang yang senang matematis, punya kecerdasan matematis, itu pantang tulis di amplop. Dia akan tulis di buku. Kalau perlu dia bikin buku apa? Accounting. Saya mah udah syukur tulis di amplop. Tadi juga lupa, ya Allah tadi daging berapa ya? Kira-kira aja dah. Pokoknya ada angka-angkanya gue laporan tiap bulan. Aduh. Pokoknya kalau disuruh ngitung, disuruh nulis, ya Allah itu menjadi sebuah beban bagi saya. Kenapa? Karena kecerdasan matematisnya nomor 7. Mendingan suruh ngejelasin aja dah. Beli daging di mana? Beli bawang putih di mana yang murah? Ah itu. Mendingan begitu. Jangan nanya angkanya dong. Tapi karena ada, bisa juga. Cuman nggak jago. Nggak jago-jago amat istilahnya gitu. Ya, iya.